Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Elmiza. Saya berasal dari kelas 1B dengan NIM 12010825489. Program studi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perkenalkan, nama saya Hasanah Fadila Putri, NIM 12010820999. Kelas 1B, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perkenalkan, nama saya Rahmi Anisfia, NIM 12008246788. Kelas 1B, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pengertian toharoh. Menurut bahasa, toharoh berarti kebersihan. Toharoh menurut syara ialah bersuci dari hadas dan najis. Sedangkan menurut istilah syariat, toharoh berarti mengangkat hadas serta sifatnya yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Begitu pula dengan menghilangkan najis yang menempel di badan, pakaian, dan tempat. Sementara definisi toharoh dalam terminologi ulama fikih dapat dilihat secara lebih detail dari masing-masing mazhab. Mazhab Maliki, toharoh adalah sifat maknawi yang memungkinkan orang yang disifati boleh mengerjakan sholat dengan mengenakan pakaian yang dikenakannya, serta tempat di mana sholat tersebut dikerjakan. Makna dari sifat maknawi adalah bahwa toharoh merupakan keadaan atau kondisi yang ditetapkan Allah sebagai syarat sahnya sholat atau semacamnya. Manakala sifat tersebut terdapat pada tempat yang akan digunakan untuk sholat, maka seseorang boleh melaksanakan sholat di tempat tersebut. Mazhab Syafi'i, toharoh secara syar'i mencakup dua makna. Yang pertama, melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan sholat. Sesuatu di sini berupa wudhu, mandi, tayamum, serta membersihkan kotoran atau najis, atau perbuatan dalam makna serta bentuk yang sama dengan wudhu dan mandi. Kedua, toharoh adalah menghilangkan hadas atau membersihkan kotoran atau sesuatu dalam pengertian serta bentuk yang sama dengan hal itu, misalnya tayamum, mandi sunnah, dan semacamnya. Mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, toharoh atau bersuci dapat berupa perbuatan seseorang membersihkan sesuatu yang najis atau kotor, sebagaimana toharoh dapat pula berupa bersihnya sesuatu yang kotor atau najis dengan sendirinya. Mazhab Hanafi mengartikan hadas sebagai sesuatu yang bersifat syar'i yang dapat dihapus dengan cara membersihkan sebagian anggota badan maupun seluruh tubuh. Dengan demikian, maka toharoh tersebut dapat menghapus hadas. Mazhab Hambali, toharoh secara syar'i adalah menghilangkan hadas atau semacamnya, membersihkan najis atau menghilangkan hukumnya. Maksud dari menghilangkan hadas adalah menghilangkan segala sifat yang menghalangi dapat dilaksanakannya sholat. Keutamaan toharoh. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi nomor 651 tentang keutamaan toharoh yang berisi tentang keutamaan sholat, keutamaan sedekah, keutamaan bersabar, dan amal-amal lainnya. Macam dan pembagian air. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air yang belum berubah warna, rasa, dan baunya, baik dengan sesuatu yang suci maupun yang najis. Hukum air ini adalah suci mensucikan, yang termasuk dalam kategori air suci dan mensucikan ini sebagai berikut. Yang A, air laut. Yang B,
air hujan, salju, dan embun. Yang C, air zam-zam. Yang D, air yang berubah karena terlalu lama menetap di suatu tempat. Yang kedua, air mustakmal. Air jenis ini termasuk juga ke dalam kategori air yang suci dan mensucikan. Air mustakmal adalah air sedikit atau bekas dipakai untuk bersuci atau berwudu dan mandi wajib. Air seperti ini masih tetap boleh digunakan lagi untuk bersuci selama tidak mengalami perubahan dalam salah satu dari ketiga sifat utamanya, yakni warnanya, baunya, dan rasanya. Yang ketiga, air suci. Air yang suci adalah air yang tercampur dengan sesuatu yang suci seperti sabun, minyak zafron, tepung, dan lainnya. Air ini hukumnya suci dan mensucikan selama masih terjaga sifatnya. Yang keempat, air najis. Air najis adalah air yang tercampur dengan sesuatu yang najis dan dipengaruhi salah satu sifatnya, seperti berubah warna, rasa, atau baunya. Hukumnya adalah najis dan tidak sah untuk bersuci. Pembagian benda najis. Najis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mughalazah atau najis berat, yaitu berupa najis anjing dan babi serta seluruh keturunannya. Cara mensucikannya adalah membasuhnya dengan air 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya harus dicampurkan dengan tanah yang suci. Yang kedua, najis mukafafah atau najis ringan, yaitu berupa air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya adalah cukup memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Yang ketiga, najis mutawasitah atau najis sedang, yaitu berupa segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang atau kotoran, kecuali air mani, benda cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, nanah, darah, bangkai, termasuk juga tulang dan bulunya, kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Najis mutawasitah dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah ialah najis yang berkujur. Najis hukmiyah ialah najis yang tidak memiliki warna, aroma, dan rasa, atau tinggal hukumnya saja. Adapun cara mensucikannya adalah dibasuh sekali, asal sifat-sifat najisnya seperti warna, bau, dan rasanya itu hilang. Istinja. Istinja adalah istilah untuk membersihkan sesuatu yang keluar dari salah satu 2 lubang, kubul dan dubur, dari tempat keluarnya najis tersebut, baik dengan air maupun dengan batu dan sejenisnya. Istilah ini disebut juga istitabah atau disebut juga istijmar. Hanya saja istijmar biasanya dikhususkan untuk istinja dengan batu. Diambil dari kata al-jimar yang berarti kerikil kecil. Ada buang air kecil dan buang air besar. Pertama, hal-hal yang diwajibkan saat istinja. Salah satu yang diwajibkan saat buang hajat adalah istibrah, yaitu mengeluarkan kotoran yang tersisa di dalam makhraj. Kedua, tempat-tempat yang diharamkan untuk buang hajat. Ketiga, tidak boleh membuang hajat pada air yang tergenang. Terdapat di salah satu hadis Muslim dan Ibnu Majah. Keempat, diharamkan buang hajat di tempat-tempat sumber air, tempat lalu lalang manusia, dan tempat bernaung. Ini terdapat di hadis Muslim dan Abu Daud. Kelima, diharamkan buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Keenam, dimakruhkan bagi orang yang membuang hajat untuk melawan arah angin. 7. Dimakruhkan bagi orang yang sedang buang hajat untuk berbicara. 8. Dimakruhkan menghadap matahari dan bulan secara langsung. 9.
dianjurkan istinja dengan tangan kiri, sebab umumnya tangan kanan digunakan untuk makan. Amal-amal yang dilarang karena hadas. Yang pertama, tidak boleh sholat sebelum suci. Yang kedua, tidak boleh membaca Al-Quran. Yang ketiga, tidak boleh memegang dan membawa Al-Quran. Yang keempat, tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Yang terakhir, yang kelima, tidak boleh tawaf. Perbedaan pendapat ulama seputar benda najis. Yang pertama, mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, bagian-bagian dari bangkai yang tidak terpisahkan dari kehidupannya adalah najis, seperti daging, kulit, tulang, utat, dan yang sejenisnya. Yang kedua, menurut mazhab Asy-Syafi'i. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, seluruh bagian bangkai, yakni tulang, daging, kulit, rambut, bulu, dan sebagainya adalah najis, karena menurut mereka itu tidak terpisahkan dari hidup. Yang ketiga, menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, daging bangkai dan kulitnya, di mana hewan tidak bisa hidup tanpanya, adalah najis. Berbeda dengan tulang, kuku, paruh, cakar, tanduk, dan bulu, kecuali bulu babi, adalah suci, karena itu semua tidak mempengaruhi hidup. Yang keempat, menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, semua bagian dari bangkai yang membuatnya hidup adalah najis, kecuali wol, rambut, dan bulu adalah suci. Perbedaan pendapat ulama seputar air. Menurut mazhab Maliki, mereka menambahi 3 hal dalam masalah air yang makruh. Perkara pertama, air yang bercampur najis. Perkara kedua, di antara air-air yang makruh, yaitu air mustakmal yang sebelumnya adalah air suci. Perkara ketiga, di antara air-air makruh, yaitu air yang dijilati anjing, meskipun berkali-kali. Jika ada anjing minum pada air yang sedikit, maka airnya makruh untuk digunakan. Kemudian, menurut mazhab Hanafi, dalam pembahasan tentang perkara-perkara makruhnya air, ditambahkan 3 hal, yaitu: pertama, orang yang minum air tersebut sebelumnya baru saja minum khamar. Yang kedua, air yang bekas diminum oleh burung buas, misalnya burung elang, gagak, dan yang hukumnya sejenis seperti ayam yang tidak di kandang. Yang ketiga, air bekas minum kucing jinak. Jika ada kucing jinak minum dari air yang sedikit, maka air itu makruh untuk digunakan. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, mereka menambahkan dari apa yang telah disebutkan dalam masalah air-air yang makruh, yaitu air yang berubah dikarenakan barang yang bersinggungan langsung, baik itu benda padat maupun benda cair. Kemudian yang terakhir, menurut mazhab Hambali, ada 7 perkara yang ditambahkan pada apa yang telah disebutkan dalam hal air-air yang makruh, yaitu: pertama, air yang diduga kuat najis. Dalam kondisi demikian, ia makruh untuk digunakan. Yang kedua, air yang dipanaskan dengan sesuatu yang najis, baik digunakan masih saat hangat maupun setelah dingin. Yang ketiga, air mustakmal yang dipakai untuk bersuci yang selain wajib, kemudian untuk wudu sunnah. Yang keempat, air yang telah berubah sifat-sifatnya, misalnya air yang tercampur garam sehingga sifat-sifatnya berubah. Yang kelima, air sumur di tanah rampasan,
atau sumur yang digali di tanah orang lain. Yang keenam, air sumur yang ada di kuburan. Kemudian yang ketujuh, air yang dipanaskan dengan kompor rampasan juga makruh untuk digunakan. Perbedaan antara air suci mensucikan dengan air suci atau tohir adalah bahwa air suci mensucikan dapat digunakan untuk melakukan ibadah dan amal keseharian. Hukum air suci dan mensucikan. Yang pertama, air suci mensucikan ini dapat menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Jadi sah berwudu maupun mandi wajib dengan air ini. Ia juga menghilangkan najis, baik yang terindra maupun tidak, bertujuan untuk melakukan ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Yang kedua, hukum penggunaannya. Yang dimaksud di sini adalah tentang sifat-sifat yang dapat dilekatkan pada penggunaan air tersebut, semisal wajib, haram, mandub atau sunnah, mubah, maupun makruh. Ini adalah cara untuk membersihkan najis mukhafafah atau ringan. Perlu kita ketahui bahwa najis mukhafafah ialah kencing bayi laki-laki yang belum memakan selain susu, sedang umurnya belum lagi sampai 2 tahun. Langkah pertama yaitu kita mengambil sehelai tisu. Tisu ini juga bisa kita ganti dengan kain lap atau semacamnya. Selanjutnya yaitu kita menyapukan atau membersihkannya ke najis yang terkena pada lantai tersebut sampai benar-benar dirasa telah bersih. Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya telah meriwayatkan dari Ummu Qais binti Mihsab radhiyallahu anhu annaha atat ba'ibnin laha sogiri lam ya'kulil ta'ama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabala ala saubihi fada'a bima in fanadahahu walam yaksilhu, yang artinya bahwa wanita itu telah datang membawa seorang anaknya yang masih kecil yang belum memakan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba anak itu kencing pada baju beliau, maka beliau menyuruh ambilkan air, lalu beliau percikkan tanpa mencucinya. Maka sesuai dengan dalil tersebut, najis ini termasuk ke dalam najis mukhafafah karena ia cukup dipercikkan air saja, asal percikan itu merata pada seluruh yang terkena najis, maka cukuplah sekalipun tidak mengalirkan. Cara membersihkan najis mutawasita atau sedang, anggap saja ini adalah merupakan kotoran hewan. Langkah pertama yaitu kita mengambil sehelai tisu lalu kita usapkan kepada yang terkena najis tersebut. Hati-hati jangan sampai terkena tangan. Perlu kita ketahui bahwasannya najis mutawasita adalah najis yang keluar dari kubur dan dubur manusia serta hewan, air yang memabukkan, bangkai selain manusia, ikan, dan belalang. Dan juga kotoran tersebut apabila dirasa baunya masih menyengat, kita boleh menggunakan sabun atau pewangi yang lainnya hingga bau serta bekas najis tersebut dirasa sudah cukup. Ini juga disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwasannya kotoran hewan termasuk ke dalam najis mutawasitah atau najis sedang. Langkah yang terakhir yaitu kita mengambil sehelai tisu lalu kita celupkan ke dalam air yang bersih, lalu kita bersihkan ke lantai yang telah terkena najis atau kotoran hewan tersebut hingga bersih. Ini adalah cara untuk menghilangkan najis mughaladzah atau berat. Cara menghilangkan najis anjing dari Abu Hurairah adalah sebagai berikut. Tuhuru ina'i ahadikum iza walaqa fihil qalbu an ya'silahu
sabha marwati ulahunna biturabi. Artinya, sucinya wadah salah satu di antara kalian ketika dijilat anjing adalah cara dicuci sebanyak 7 kali. Salah satu basuhannya dicampuri dengan debu. Hadis riwayat Muslim nomor 279. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan dalam bahwa basuhan debu dianjurkan pada basuhan pertama. Bila tidak memungkinkan, maka pada salah satu basuhan berikutnya, asal bukan basuhan terakhir atau yang ketujuh. Mencampurkan debu dan air secara bersamaan dan setelah itu diletakkan di benda yang terkena najis anjing atau babi tersebut. Menurut pendapat para ulama, cara ini dianggap sebagai cara yang lebih utama daripada cara yang lainnya. Cara yang terakhir yaitu kita membasuhkan dengan air yang suci.